warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul afadil wal a'izza, para sahabat kita hormati, ada Al-Mukarram Pak Ustaz Abdul Khaliq yang tadi membacakan ayat Al-Quran, ada Al-Mukarram Pak Ustaz Joko Sugiharto yang insya Allah akan mendampingi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang memberikan ridhonya, rahmatnya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bertemu muka, bermuajahah, untuk sama-sama kita membekali diri dalam rangka perjalanan bapak-bapak ibu-ibu ke tanah suci Mekah dan Madinah insya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu, perjalanan ke Mekah ke Madinah ini ternyata jauh berbeda dengan perjalanan kemanapun juga di muka bumi ini. Silahkan rasakan suasana hati akan ke Mekah. Itu jauh berbeda dengan suasana hati akan ke Singapura. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, besok mau ke Singapura sekarang biasa aja tuh. Apalagi kalau besok mau ke Singapura, nah tapi maaf bapak ibu-ibu, begitu daftar umroh, bapak ibu-ibu hatinya sudah deg-degan, rasa takut muncul. Bahkan kalau melihat adzan di Mekah dan adzan di Madinah, rasanya air mata berlinang. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, umroh ini dengan ke Dubai ini sekitar 11 harian. Tapi maaf bapak ibu-ibu, itu yang namanya beresin koper ternyata gak beres-beres. Koper diambil, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untungnya kopernya sudah dibawa kembali kan. Andai kan setelah manasik ini ternyata balik lagi bawa koper, insya Allah itu koper dibongkar lagi para jemaah itu. Mohon maaf bapak ibu-ibu, selama saya jadi ustadz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Anda nggak ke Amerika selamatan dulu? Tapi mohon maaf jemaah rahimahullah, dan kadang-kadang orang mau berangkat umroh itu suka ditakut-takuti sama tetangga. Apa kata tetangga? Kalau di situ tukang mukul di sana dipukul, kalau di situ tukang nyubit di sana dicubit. Ada jamaah saya Pak, kebetulan dia guru, kerjaannya kadang-kadang suka nyubit muridnya, suka jewer muridnya. Dia datang ke saya stres. Kenapa? Takut dijewer para jemaah. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah membayar kontan dosa manusia di muka bumi ini.
andaikan Allah Subhanahu wa taala mereka kita yang suka berperang, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa dibayar satu bisul aja, saya kira kita bisulan semuanya ya Allah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mohon maaf tidak bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Tapi yang pasti dengan doktrin seperti ini Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata jamaah Indonesia ini di Mekah Madinah paling gampang ya, paling rapi, paling tenang, paling kalem. Dan maaf, itu yang namanya pengemis di Mekah Madinah senang banget kalau datang orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia terkenal baik-baik. Ada pengemis langsung dikasih. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit di Morimah. Kenapa kok berubah jadi baik? Karena orang tua kita dulu suka ngajarin. Kalau satu ketika punya rezeki, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ada yang minta di sana, jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa sebabnya? Takutnya yang minta itu malaikat, ya Rahimahullah gitu kan. Nah itulah pada Rahimahullah tentang keberangkatan kita insya Allah. Bapak Ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk memilih NRA Group untuk melayani Bapak Ibu-Ibu dalam prosesi perjalanan suci Bapak Ibu-Ibu ke Mekah dan Madinah serta ke Jeddah dan ke Dubai. Sekaligus kami pun juga mohon maaf kalau seandainya dari mulai pendaftaran sampai proses manasik ini ada kekurangan. Semoga ini menjadi sebuah kesabaran Bapak Ibu, menjadi sebuah amalan yang diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap semoga Bapak Ibu lancar dalam perjalanannya dan semoga boleh kembali ke tanah air nanti dengan sebuah umrah yang makbulah insya Allah. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu besok akan berangkat menuju ke Dubai terlebih dahulu. Dan insya Allah pesawat yang akan berangkat ini adalah dengan EK357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.40. Bapak Ibu jam 17.40. Dan maaf, mohon 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa sebabnya? Karena Emirates Bapak Ibu tolong jangan telat. Biasanya 1 jam sebelum take off mereka sudah memasukkan penumpang ke dalam pesawat. Biasanya Emirates itu tidak mau delay walaupun 5 menit pada jam mereka. Karena itu tolong Bapak Ibu datang ke bandara ya 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau jam 5 terbang, sekitar jam berapa kumpul di bandara? Jam 2 siang. Para jamaah makhluk gimana kalau Jumatan? Pokoknya bapak-bapak mau Jumatan di mana terserah, yang penting jam 2 sudah di bandara. Para jamaah makhluk saya anjurkan bapak-bapak Jumatan. Kenapa sebabnya? Karena bapak mohon maaf kalau tidak Jumatan hukumnya makruh. Jumatan yang boleh tinggal itu bapak kalau seandainya meninggalkan rumahnya sebelum fajar. Sebelum fajar baru boleh. Tapi kalau setelah fajar baru tinggalkan bepergian, itu makruh hukumnya untuk meninggalkan Jumat. Sedangkan pesawat kita jam 5. Ya insya Allah jam 5 habis sholat Jumat, Allahumma lantas jalan, insya Allah sampai di bandara kedua. Bapak Ibu turun di Dubai. Nah besok turun di Dubai, besok orang turun di Dubai. Ya, para jemaah rahimahullah, mohon maaf tolong bareng-bareng semuanya. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai itu gede banget. Kalau gede masih biasa, tapi kalau gede berarti gede banget. Maaf kalau hilang satu, susah nyarinya. Maaf, ada yang pakai kursi roda ini di sini? Gak ada. Ada satu orang. Kalau yang pakai kursi roda, tolong besok lapor ke petugas NRA di bandara untuk disiapkan kursi rodanya. Yang tidak bisa lapor, maaf, di Dubai tidak bisa lagi request. Itu barangnya Pak. Karena itu tolong Bapak Ibu selalu bersama, turun dari pesawat ke toilet kita bareng-bareng, jemaah kita saling tunggu. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai ini besar sekali.
untuk ke imigrasinya harus pakai train, harus pakai kereta. Kadang-kadang tidak juga. Kemarin terakhir saya nggak dekat, ya alhamdulillah dekat. Tapi sebelumnya, Allah, Rabbana yang karim dari ujung ke ujung. Ya itu tergantung nanti parkir pesawatnya di mana. Bapak Ibu, imigrasi nanti di Dubai, ya imigrasi di Dubai nanti, imigrasi elektronik kita ya. Elektronik Bapak Ibu, ya jadi satu persatu elektronik. Kalau tidak elektronik manual. Nah itu lihat nanti kondisinya bisa terbuka atau enggak. Nah setelah imigrasi Bapak Ibu akan ketemu conveyor belt. Mohon maaf, di Dubai tidak ada porter. Gimana dong? Ngambil sendiri, dorong sendiri. Alhamdulillahnya barangnya dari Jakarta. Jadi insya Allah kopernya masih kosong. Coba mulai di Jeddah, pada bercicit jemaah gitu ya. Nah karena itu para jemaah rahimahullah, nanti diambil sendiri kopernya, didorong sendiri. Insya Allah di luar ada petugas-petugas kita yang akan mengantarkan Bapak Ibu ke bis. Dan malam besok insya Allah Bapak Ibu akan nginep di Dubai insya Allah 1 malam. Bapak Ibu di Dubai semuanya akan 3 malam. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Oh Pak, malam Minggu, hari Minggunya insya Allah, malam Minggunya, hari Sabtunya insya Allah Bapak Ibu akan lama di Mall Dubai. Ya, jadi mohon maaf, Mall Dubai itu mall besar, Bapak rahimahullah, termasuk di situ akan naik ke Burj Khalifa, ke lantai 126 di Burj Khalifa. Bu, Pak, yang tidak mau naik ngomong dari sekarang. Tolong bicara dari sekarang. Kenapa sebabnya jemaah rahimahullah? Karena itu kan tiketnya harus di booking, tidak go show. Sayang tiketnya sudah disiapkan tapi orangnya nggak naik. Bu, Pak, maaf, naik ke atas Burj Khalifa itu sama seperti naik lift biasa. Wah, ada yang ngomong, cus kayak naik roket. Enggak, memang biasa seperti naik biasa aja, ya kan? Jadi nggak usah takut. Ya kadang-kadang ada ibu-ibu yang parno, ada nenek-nenek yang nggak mau naik. Kenapa? Takut katanya kayak apa namanya, kayak luncur kayak lift. Enggak terasa apa-apa. Sama aja kayak naik lift ini. Cuman cepet gitu aja. Itu para jemaah. Yang kedua Bapak Ibu, insya Allah nanti hari keduanya hari Minggu, Bapak Ibu akan diajak untuk safari desert. Sore safari desert ini jemaah rahimahullah itu naik Land Cruiser, itu off road di tengah di tengah gurun. Asik. Nah, cuman kalau nenek-nenek minta pulang di tengah jalan. Itu para jemaah rahimahullah. Nanti Bu, Pak, yang merasa kurang siap untuk bermanuver, kasih tahu aja ke supirnya, nanti ada kayak di sana, tolong kelompok. Jadi yang muda-muda, yang apa namanya, yang kolot, yang sepuh-sepuh, senior, mendingan satu mobil. Jadi ini nanti yang muda nyampur sama yang sepuh. Ya kayak kemarin saya, yang nenek nyampur sama yang sepuh. Anak muda maunya off-road. Begitu di off-roadin, itu yang lainnya teriak, boleh. Ya kan? Itu para jemaah rahimahullah yang ada di insyaallah Bapak Ibu-ibunya. Ya pasti jemaah rahimahullah, Bapak Ibu nanti hari Senin Bapak Ibu akan tinggalkan Dubai insyaallah menuju ke Madinah. Ibu, Bapak maaf, nanti ketika Bapak Ibu menuju ke Madinah, ketika Bapak Ibu menuju ke Jakarta, check-in di Dubai, check-in di Jeddah per keluarga. Dan keluarganya harus masing-masing. Itu check-innya insyaallah. Insyaallah Bapak Ibu 3 malam di Dubai. Mudah-mudahan Bapak Ibu menikmati Dubai, ya kan? Dan insyaallah hari Senin Bapak Ibu akan tinggalkan Dubai menuju ke Madinah.
Pesawat yang menuju ke Madinah itu sekitar 3 jaman di atas pesawat insya Allah. Landing di Madinah insya Allah asar sekitar jam 4 sore. Pak Bu, maaf, langsung imigrasi. Setelah imigrasi Bapak Ibu ketemu dengan tas. Kalau seandainya nanti tiba-tiba orang Arab nyuruh keluar, Bapak Ibu nggak usah urus tas, nggak usah ambil tas kecil, biarkan saja. Nanti Ustadz Joko yang akan mengurusnya. Kemana Bapak Ibu? Langsung ke bus di luar, nunggu di luar. Kalau nggak sempat ambil tas kecil atau koper kecil. Kalau sempat ambil koper kecil ya ambil. Tapi kalau enggak silahkan. Kalau disuruh keluar, keluar, ya udah keluar aja. Nanti insya Allah koper akan diatur semuanya. Tapi tolong kalau ada tas-tas yang bukan RRA, kasih tahu Ustadz Joko. Kemarin jamaah rahimahullah ketika saya ke sana, ada jamaah belanja banyak. Iya Pak. Wah, di Dubai banyak belanja. Nah, begitu pulang dia masukin tas, bukan tas RRA. Tapi nggak lapor ke saya. Begitu sampai ke hotel, mana tas saya? Ibu, tas ibu yang bagaimana? Untungnya masih ketemu, ditelusuri oleh kita. Karena itu tolong, kalau ada tas tambahan nanti Dubai ke Jeddah ke mana ke Madinah, tolong beritahu kepada Ustadz Joko. Itu yang saya ingatkan ya, Ustadz, saya masukin tas baru, bentuknya seperti ini. Kalau perlu fotoin, liatin ke Ustadz Joko. Kenapa sebabnya? Kalau nanti jamaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu keluar duluan, yang menunggu koper Ustadz Joko tahu. Saya gondoknya, menasihati bagaimana Bu? Saya tuh melihat itu tas sampai terakhir koper keluar semuanya. Ini ada satu tas yang nggak ada apa namanya, nggak ada tampil karena tidak diamanahkan, tidak ada yang memberitahu bahwa itu tas jamaah kita. Saya nggak berani ngambil. Kenapa? Takutnya tas orang lain. Ternyata tas kita para jamaah. Itu mohon kalau ada tas yang lain, maklumlah Bapak Ibu-ibu, ya kan. Kadang-kadang bisa orang jamaah kita ini banyak juga yang lontar dinar, ya, dirham, yang lontar dirham di Dubai ini, gitu kan. Itu Pak. Tolong yang lontar dirham di Dubai, tolong yang mau masukkan ke bagasi, tolong sampaikan ke Ustadz Joko. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah hari Senin akan terbang ke Madinah. Sesuai saya sampaikan tadi, kalau seandainya diperintahkan untuk langsung keluar, silakan keluar aja, nunggu bis, dan insya Allah jamaah rahimahullah akan langsung menuju ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Dari hotel, dari bandara ke hotel itu sekitar setengah jaman. Tolong perbanyak baca sholawat ketika Bapak Ibu-ibu menuju ke hotel. Sholawatnya jamaah rahimahullah boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sholawatnya pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting Bapak Ibu jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena sekarang Bapak Ibu banyak banget masjid pada berantem. Kenapa berantem? Karena berebut Sayyidina. Saya pernah mau sholat Pak, tiba-tiba pas mau masuk masjid, masjidnya dikunci, ditutup. Saya nanya lah sama tukang ojek, Bang, ini kenapa aku masih ditutup kalau udah masuk waktu sholat? Kalau tukang ojek, Haji sengaja ini masjid sengaja dikunci. Kenapa? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya mereka pada berantem. Serem melihatnya Pak Haji tadi, Masya Allah pada berantem. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat tadi. Hotel kita di Madinah, insya Allah hotel Movenpick, Bapak Ibu-ibu yang berada di halaman masjid. Pak, Bu, insya Allah Bapak Ibu akan sampai jam 4 sore. Mudah-mudahan prosesi imigrasi cepat, maghrib kita sudah sampai di hotel. Alhamdulillah cepat. Cuma masalahnya kalau Bapak Ibu sampai di hotel maghrib, kamar kita belum tentu sudah siap semuanya. Kok bisa begitu Ustaz? Maaf Bapak Ibu, check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi yang nginep rata-rata jam 12 lagi sholat zuhur di mana? Di Masjid Nabawi. Prakteknya mereka pada check out jam 2, jam 3-an.
Sedangkan yang check out ratusan kamar, yang check in ratusan kamar juga. Khawatirnya bapak-bapak, ibu-ibu ketika menjelang maghrib masuk hotel, hotelnya belum siap. Bukan berarti NR nggak punya bookingan, tapi sedang dibersihkan. Kalau ini terjadi, bapak ibu-ibu, maaf, silahkan bapak ibu-ibu letakkan tasnya di lobi. Nanti mutawif, nanti ustadz akan nungguin tas tersebut. Bapak ibu-ibu berangkat ke Masjid Nabawi, sholat zuhur, sholat apa namanya? Maghrib berjamaah, i'tikaf di masjid sampai isya. Setelah isya, insya Allah pulang ke hotel makan malam, kunci sudah siap insya Allah. Daripada kita nunggu di lobi, belum tentu ada tempat duduk, mendingan kita nunggu di Masjid Nabawi, insya Allah. Nah, para jemaah rahmatullah, bapak ibu-ibu akan di Madinah sekitar 3 malam. Pak Bu, yang penting di Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, man zaroni ba'da mamati, siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, faka'anna mazaroni fi hayati, sama dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup, mau kama qala Rasulullah SAW. Cuma ziarah ke makam Nabi sekarang Pak tidak bisa sekaligus dengan ziarah ke Raudhah. Dulu keluar Raudhah lewat kubur Nabi, sekarang enggak. Nah, karena itu bisa diatur waktu ataupun nanti sekalian Raudhah, tapi tolong kalau Bapak ziarah ke makam Nabi, tolong Pak pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik terkeren. Giliran ziarah ke makam Nabi, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Nah, para jemaah rahmatullah, siapkan diri untuk ziarah ke makam Nabi, baik bapak maupun ibu. Antri ziarah ke makam Nabi. Begitu sampai depan kubur Nabi, kita ucapkan salam. Salamnya sama seperti salam Allah pada Rasulullah SAW. Gimana salam Allah pada Rasulullah? Mohon maaf, tiap subuh kita dengar sholawat. Assalatu wassalamu alaik. Inilah salam Allah pada Rasulullah SAW. Karena itu depan kubur Nabi, bapak depan kubur Nabi, ibu di luar Masjid Nabawi, silahkan baca salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada apa. Bu, Pak, minimal depan kubur Nabi kita ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Selesai kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, kalau saya yakin betul Nabi itu jawab. Karena itu kalau habis itu saya ngomongnya bagaimana? Bapak Ibu mau niru saya boleh, enggak pun juga enggak masalah. Saya ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang Allah takdirkan terlahir jauh dari tempat engkau, terlahir jauh dari masa engkau,
tapi saya hari ini datang berziarah kepada Engkau wahai Rasulullah, karena cinta saya pada Engkau wahai Rasulullah. Tolong terima cinta saya, tolong kenali saya ya Rasul nanti di hari kiamat nanti. Lalu Bapak Ibu-ibu kita ngomong lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya bapak ya Allah yang bernama Fulan, saya punya ibu ya Allah yang bernama Fulan. Saya bangga ya Rabb menjadi putra putri mereka. Depan kubur Nabi ini izinkan ya Rabb saya banggakan mereka. Bagaimana tidak bangga ya Rabb, keimanan yang ada dalam hati ini yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Adanya cinta pada Rasulullah yang menjelaskan tentang sosok Nabi pertama kali ibu dan bapak saya. Ya Allah, sabar mereka berdua membimbing saya. Ya Rabb, kuping saya pernah dijewer ibu saya ya Rabb. Kenapa? Karena saya tidak sholat ya Rabb. Mata saya diciprati bapak saya ya Rabb ketika susah bangun subuh. Ya Allah ya Rabbana, cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak bapak saya nyuruh saya ngaji. Hari ini saya katakan kepada Engkau, kalau bukan karena jeweran mereka, cerewetnya mereka, cipratan air mereka, mungkin tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya ya Allah. Ya Allah, begitu besar pengorbanan mereka, sampai-sampai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke Madinah ini. Bukan mereka tidak cinta pada baginda Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Ya Allah, andaikan orang tua saya telah tiada meninggalkan dunia ini, tolong ya Allah, kumpulkan mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Orang tua saya masih ada di muka bumi ini ya Allah, mereka sudah sepuh. Saya sampaikan salam kepada Engkau wahai Rasulullah dari ibu dan bapak saya. Air mata kita berlinang pada jemaah. Jangan harap bapak ibu-ibu bergetar hatinya menyebut nama Allah. Jangan harap bapak ibu-ibu menetes air matanya ketika menyebutkan nama baginda Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu kita ngomong lagi, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Tolong bimbing saya Allah, agar hidup saya bermanfaat untuk agama Engkau, untuk umat Rasulullah SAW. Selesai ngomong begitu, langkah selangkah ada makam Abu Bakar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Selangkah lagi kita langkah, ada makam Sayyidina Umar. Kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar. Setelah ucapkan salam, saya mohon maaf suka ngomong lagi. Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kehormatan, meninggal dunia, dimakamkan di samping baginda Rasulullah. Saya si Helmi ini kalau nanti mati gak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi tolong ya Allah, Kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, berikan kesabaran itu pada saya. Kau berikan keistiqomahan pada Umar, berikan keistiqomahan itu pada saya, sehingga saya bisa meneruskan perjuangan mereka di tanah air Indonesia ini ya Allah. Itulah Bapak Ibu-ibu hebatnya baginda Rasulullah. Bapak Ibu cek makam raja-raja di muka bumi ini, pasti makam raja-raja kiri kanannya makam anak istrinya. Bahkan cucunya belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi ternyata baginda Rasulullah kuburannya di sampingnya bukan kubur anaknya, bukan kubur istrinya. Padahal putri Nabi Fatimah meninggal dunia hanya 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini kata Imam Nawawi. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam baginda Rasulullah bukan makam anak istrinya? Kenapa kok di samping makam Nabi cuma 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi banyak, tapi kenapa hanya 2 orang yang dikuburkan di situ? Jawaban 2 pertanyaan ini panjang. Kalau saya jelaskan sekarang waktu manasik kita habis. Nah, para jamaah rahimahullah, persilahkan Bapak Ibu perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan sholat di Jakarta. Bahkan di Masjid Haram nanti besok pahalanya 100.000 kali. Tapi tolong
Kalau sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat, hitung pakai kalkulator. Kenapa? Sebabnya akhirnya karena ngitung-ngitung pahala, ada jamaah yang pulang umroh gak mau sholat lagi. Mas ditanya, kenapa berarti gak pernah sholat lagi? Tenang Pak Ustaz, saya masih punya deposito. Urusan pahala kita kembalikan kepada Allah SWT. Di Madinah Bapak Ibu, insya Allah juga akan nanti diatur ziarah keliling kota Madinah. 3 malam di Madinah, insya Allah Bapak Ibu akan datang malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis Bapak Ibu akan tinggal di Madinah. Hari Kamis Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Jam berapa saat tinggalkan kota Madinah? Insya Allah ba'da zuhur. Nah kalau selesai zuhur kita baru tinggalkan kota Madinah, pagi ngapain? Pagi sebaiknya Bapak Ibu mendingan Bapak Ibu ziarah wadah. Wadah itu apa? Pamitan. Kenapa? Karena kalau orang ziarah kepada Rasulullah pulang nggak pamitan nggak sopan. Sama saya datang ke rumah ibu, habis ngopi, habis ngeteh, tiba-tiba saya pulang duluan, nggak pamit semua nggak kira-kira, nggak sopan. Karena itu tolong ikut pamitan sama para ustaz. Habis sholat subuh dan kabar gembira Bapak Ibu sekarang Madinah sekarang sudah boleh masuk musim dingin. Ya, subuh di Madinah di Mekah itu Bapak Ibu sekarang sudah jam 5 lebih 20 menit. Di kita jam 4 lebih 20 menit. Di Madinah jam 5 20 menit, setengah 6. Sholatnya setengah 6 lebih. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Mekah Madinah gak kesiangan karena sholat subuhnya berapa? Setengah 6. Kalau masih kesiangan juga, emang dasarnya kebelum. Nah, para jemaah Allah, selesai sholat subuh, Bapak Ibu nanti dengan Ustaz Joko akan dibawa ziarah ke makam Nabi. Ya, ke belakang makam Nabi, ucapkan salam. Setelah itu Bapak Ibu saya anjurkan Bapak Ibu masuk Masjid Nabawi. Sholat sunah duha. Selesai sholat sunah duha, tutup dengan salam. Salamnya bagaimana? Dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Lalu ngomong, ya Rasul, hari ini saya panggil mau meninggalkan kota Madinah. Ya Rasul, sebenarnya saya rindu banget pada engkau. Nikmat banget sholat di Masjid Nabawi ini. Tapi waktu juga yang memisahkan saya dengan engkau, wahai baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, saya mohon kalau bisa tiap tahun saya bisa datang ke Madinah itu. Andaikan kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong ya Allah, ketika saya wafat, saya dikumpulkan dengan barisan baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Pulanglah ke hotel, di hotel mandi apa Ustaz? Sebelum umrah Bapak Ibu dianjurkan untuk melaksanakan mandi terlebih dahulu. Namanya mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram ini bedanya apa dengan mandi biasa? Bedanya cuma satu, di niatnya. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Mohon maaf yang mau rimang kumis yang nggak rapi, rambut yang nggak rapi silahkan rapikan. Yang pakai yang punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangian di badan sewangi mungkin. Sebelum berangkat ke Masjid Nabawi sholat zuhur, ganti bajunya pakai baju ihram. Ya, sholat zuhur pakai baju ihram. Jamak dengan asar. Jadi selesai jamak dengan zuhur di Masjid Nabawi, langsung bangkit sholat asar. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang, Bapak Ibu akan meninggalkan kota Madinah, check out dari hotel. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Wanita baju ihramnya bagaimana? Begini pun juga boleh. Tidak disyaratkan punya pakai warna hitam ataupun putih. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini tidak boleh kelihatan. Karena itu tolong ibu-ibu pakai manset. Kenapa sebabnya? Karena ibu-ibu mohon maaf ketika angkat tangan melorot apa enggak? Kalau ini terjadi ketika tawaf, tawafnya tidak sah.
Karena perempuan tidak boleh membuka aurat ketika tawaf. Laki-laki sudah pakai baju ihram, dan saya anjurkan begitu berangkat dari hotel sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena sering kejadian ada jamaah datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam ya. Kenapa Pak? Gak enak Pak Ustaz, nanti aja dah, kalau mau niat saya copot. Di Bir Ali kan kita niat ya, betul. Berangkatlah kita ke Bir Ali. Di Bir Ali lupa. Kebetulan bisnya beda dengan saya. Sampai di Mekah dia berhenti di hotel, saya berhenti di belakangnya. Turunlah dia dari bis. Pas turun dia ke belakang. Pas dia ke belakang, lihat saya turun. Begitu dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dam. Makanya daripada kejadian begini, bapak-bapak besok ketika bapak akan check out dari hotel Madinah, akan naik bis, Ustaz Joko akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Razia bapak-bapak. Razia apa? Razia kolor. Nah, para jemaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu dari Madinah ke Mekah akan menggunakan kereta api cepat. Tolong tepat waktu. Kenapa kereta api cepat tidak bisa nunggu kita? Bapak ibu telat, ditinggal. Karena itu, kalau bapak ibu-ibu check outnya tepat waktu yang ditentukan nanti, kita belum tahu jam berapa keretanya, masih ada kesempatan untuk ke Bir Ali, niat di Bir Ali, insya Allah kita akan berangkat bis menuju ke Bir Ali terlebih dahulu. Tapi begitu sampai di Bir Ali, bapak ibu tidak turun. Tetap di mana? Di bis. Gimana Ustaz? Bukannya kita turun? Tidak. Karena di Bir Ali yang wajib itu niat, bukan sholat. Niat. Niat Nabi di mana? Di atas onta. Berarti kita niatnya di mana? Di atas kendaraan. Sebaiknya di atas kendaraan. Dan tidak turun. Kenapa? Kalau turun sudah hampir dipastikan telat. Satu, dari parkiran bis menuju ke masjidnya 700 meter. 700 meter. Belum nanti pulangnya kesangkut ranjau. Apa ranjau? Tukang dagang. Belanja dulu. Baru naik bis, tiba-tiba Ustaz, saya pengen ke toilet. Ya kan? Yang ini turun, yang ini naik, turun lagi. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu, di Bir Ali nanti besok tidak turun. Hanya niat dibimbing oleh Ustaz nanti. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati ikrar saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nggak bisa tuh begitu sampai ke Mekah ngomong nggak jadi aku syukur aja. Nah, sampai ya. Maaf, saking tidak bolehnya dibatalkan umroh ini, yang rahimahullah, yang sakit tetap laksanakan umroh. Bahkan yang meninggal dunia setelah niat umroh ini tetap dimandikan, tetap dikafani. Dikafaninya jemaah rahimahullah disunahkan dari baju ihram yang dia pakai. Yang laki-laki ketika dikafani tidak boleh tutup kepalanya. Yang perempuan ketika dikafani tidak boleh tutup mukanya. Kenapa sebabnya? Karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Pas dibangkitkan oleh malaikat di hari kiamat nanti, dia berkata labbaik Allahumma labbaik. Indah betul orang yang wafat dalam keadaan ihram. Ada yang mau daftar besok. Nah, para jemaah rahimahullah, setelah niat ini di mana? Di Bir Ali. Argo larangan ihram berlaku.
Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, biasanya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang tutup-tutupin. Besok berangkat dari Madinah ke Mekah pakai sendal, jangan pakai sepatu. Yang laki-laki, perempuan pakai sepatu justru. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakainya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Para jamaah rahimahullah, Pak Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee ada katanya celana dalam untuk ihram, ya ada apa namanya? Jahitannya. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Kenapa bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok bukan blok apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, apin, minyak kayu putih? Oh, itu mah bukan wangi, tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut-nyabut tanaman, gunting rambut, nyabut-nyabut bulu yang lainnya. Hati-hati, kucuk-kucuk hidung, kecabut hidungnya, bayar dam. Satu bulu hidung 25 real. 2 bulu hidung, hitung sendiri pada mereka. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1, umrahnya batal, 2, dia harus potong kontak, bukan kambing lagi. Para jamaah rahimahullah, ini kalau kita kebir aneh. Tiba-tiba pas check out dari hotel telat, nggak tepat waktu, maka tidak kebir aneh. Langsung ke stasiun kereta. Ustaz, gimana nanti niatnya? Ibu, bapak niatnya nanti di kereta 2 menit naik kereta akan lewati apa namanya? Sejajar muhadah miqat, sejajar dengan miqat, di situ niat. Ustaz, saya pas duduk di kereta pelor, Ustaz. Apa pelor? Nempel? Deres. Nyender? Pules. Jadi baru duduk, Ustaz, tiba-tiba saya udah pules. Bangun-bangun di tengah-tengah jalan. Gimana, Ustaz? Yang model kayak begini, Bu, balik lagi di Madinah. Nah, kan nggak mungkin, Ustaz. Boleh niat di tempat, tapi maaf, bayar dam atau kambing ya boleh. Karena itu tolong yang derles, tolong yang apa namanya, yang pelor, sebelum itu ngapain dulu? Niat dulu. Kapan niatnya? Pas kereta jalan sekitar 5 menitan. Itu para jemaah. Insya Allah naik kereta cepat cuma 2 jam setengah. Sampai Mekah akan dibawa ke hotel dulu. Hotelnya Hotel Hilton Convention, insya Allah dekat dari Masjidil Haram. Cuman pulangnya akan naik sedikit. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel sama seperti di Pondok di Madinah. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, yang warahmatullah, setelah makan siang, makan malam, baru akan diantar untuk tawaf dan sa'i. Dan NRA bapak ibu-ibu akan menyiapkan headset untuk bapak-bapak ibu-ibu. Jadi bapak ibu-ibu nggak usah ngalungin buku, baca buku sambil dikalungin untuk nambah orang, nggak usah. Cukup dengerin doa Ustaz. Nah, kalau headset ini sudah menyala, doa Ustaz sudah terdengar, suara Ustaz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan aja itu doa, amin, amin sepanjang engkau Ustaz. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ikuti doa Ustaz. Allahumma, silakan ikuti Allahumma. Tapi kalau ikuti doa Ustaz, hati-hati, mohon perhatian. Kenapa? Sebabnya karena kemarin kejadian saya berangkat umroh dengan rombongan Dubai juga, waktu itu 42 orang. Itu jamaahnya semangat ikutin doa saya semua. Allahumma, mereka ikutin Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas injek Allahumma, aduh kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya, Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar
Yang pasti Bapak Ibu akan ada tinggal 3 malam di Makkah Al-Mukarramah. Malam Jumat. Di malam Jumat padat-padatnya Bapak Ibu umroh. Jumatan Bapak Ibu akan ada di Masjidil Haram. Maaf, Jumatan di Jakarta beda dengan di Masjidil Haram. Di Jakarta saya suka khutbah Jumat. Begitu azan masjid baru. Kalau ini dilaksanakan di Mekah, insya Allah nggak dapat tempat. Ya. Azan Jumat di Mekah 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Ibu ikut Jumatan, dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat Jumat. 2 yang saya ingatkan, hari Jumat imam subuh suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, dan imam melaksanakan sujud tilawah. Karena itu tolong perhatikan, kalau seandainya imam membaca surat As-Sajdah, dia sampai pada ayat ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia makan takbir, Allahu Akbar, dia rukuk, dia sujud langsung tanpa rukuk. Ya. Lalu habis sujud, bangkit lagi, melanjutkan bacaan. Kenapa lanjutin bacaannya? Karena itu ayat saja. Imam yang membaca, makmum yang mendengar, sunnah sujud. Sayangnya di Indonesia jarang dilaksanakan. Jadi begitu imam membaca Allahu Akbar, nyangkanya orang Indonesia ruku, dia ruku semuanya. Allahu Akbar. Kiri kanannya orang Arab tahu itu ayat saja dan sujud semuanya. Ketika dia ruku sendirian, yang lain sujud semuanya. Jamaah Indonesia bingung, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga semuanya. Nengok juga, akhirnya mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian. Kalau besok imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat alif lam mim, oh berarti imam membaca surat As-Sajdah, imam akan melaksanakan sujud tilawah. Imam sujud, makmum wajib sujud. Tidak sujud, batal salat. Bu, Pak Ustaz, ketika sujud doa apa yang dibaca? Sajadah wajhi, billahi, khalaqahu, wa sawwarahu, wa syaqqa sam'ahu, wa basarahu, bihaulihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz, saya nggak hafal, baca subhanallah. Gak ingat Ustaz, diam. Karena yang penting sujudnya bukan baca Quran. Para jamaah Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya, saya ingatkan, bapak-bapak yang boleh khotbah di sekitar Ka'bah itu hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Jadi kalau seandainya bapak-bapak mau sholat di sekitar Ka'bah, pakailah baju ihram. Karena bapak-bapak yang boleh untuk sholat di sekitar Masjidil Haram hanya pakai baju ihram, tolong bapak jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Pernah kejadian, Pak. Besok-besokan nyium Hajar Aswad pakai baju ihram, ketarik bawahnya, kiamat sugro gitu. Jangan bapak dan ibu, tolong jangan paksakan, jangan kejadian seperti beberapa tahun yang lalu. Dulu nyium Hajar Aswad itu boleh pakai baju biasa. Saya pernah keluar masuk masjid jam 11, ada jemaah keluar dari masjid pakai baju biasa, ya, bajunya sobek semuanya, kancingnya copot semuanya. Ya kan? Saya tanya, Papi dari mana itu baju berantakan kayak begitu? Habis nyium Hajar Aswad. Lah kok bisa begitu, Ustaz? Pak Haji itu berantakan kayak begitu? Udah dekat-dekat. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya, Ustaz. Dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi, Ustaz. Orang India desek sebelah kiri, Ustaz. Saya sikut kepalanya, Ustaz. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin, nikmat betul, Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram. Bapak Ibu akan 3 malam berada di Madinah, di Mekah, jadi 3 malam di Dubai, 3 malam di Madinah, 3 malam di di Mekah, insya Allah, dan pulang nanti lewat Jeddah, insya Allah para jemaah. Ini sedikit programnya. Terima kasih. Allahumma fi'il wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.